Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone. Mantap Real Madrid versus Villarreal. Prediksi Real Madrid bakal unggul menang. Villarreal dan Real Madrid akan bertemu di La Ceramica pada pekan ke-28 La Liga 2024 sampai 2025. Pertandingan Liga Spanyol antara Villarreal versus Real Madrid ini dijadwalkan kick-off Minggu 16 Maret 2025 malam jam 12:30 Indonesia di bagian barat. Madrid baru saja memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions. Mereka menyingkirkan Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar di markas sang rival sekota. Los Blancos kalah 0-1 agregat 2-2, kemudian menang adu penalti 4-2. Sekarang, Madrid harus mengalihkan konsentrasi ke persaingan ketat dengan Barcelona dan Atletico di papan atas La Liga. Laga tandang melawan Villarreal wajib dimenangkan. Pada laga sebelumnya, Villarreal mengalami anti-klimaks. Sempat melalui 6 laga tak terkalahkan, Villarreal takluk 0-1 di kandang Alaves. Meski begitu, Villarreal cukup kuat di kandang. Mereka baru menelan 2 kekalahan kandang di La Liga musim ini. Dalam 4 laga kandang terkini, Villarreal bahkan tak terkalahkan. Mereka seri 1-1 saat melawan Rayo Vallecano, kemudian menang 4-0 saat melawan Mallorca, kemudian menang 5-1 saat melawan Real Valladolid, dan seri 1-1 saat melawan Valencia. Sementara itu, Madrid cuma menang 2 kali dalam 6 laga terakhir di La Liga M2, S2, K2. Madrid juga tanpa kemenangan dalam 3 laga tandang terkini di kompetisi ini, di mana mereka kalah 0-1 saat melawan Espanyol. Kemudian seri 1-1 saat melawan Osasuna, dan kalah 1-1 saat melawan Real Betis. Pada pertemuan pertama musim ini, pada pekan ke-9, Madrid membungkam Villarreal 2-0 di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu diraih Madrid melalui gol-gol Federico Valverde dan Vinicius Junior. Namun, lawatan ke markas Villarreal takkan mudah bagi Madrid. Sebab, dalam 7 laga tandang terkini melawan Villarreal di La Liga, Madrid tak sekalipun menang. Mereka 6 kali seri dan sekali kalah. Terakhir kali Madrid menang tandang atas Villarreal di kompetisi ini adalah dengan skor 3-2 pada musim 2016-2017. Berikut prediksi 11 pemain Villarreal dan Real Madrid. Villarreal dengan formasi 4-4-2 terdiri dari Diego Candé, Sergi Cardona, Logan Costa, Cambuala, Juan Foyth, Alex Baena Popegai, Comesana, Yeremy Pino, Pepe, dan Ayoze Perez. Sementara itu Real Madrid dengan formasi 4-3-3 yang terdiri dari Courtois, Fran Garcia, Rudiger, Alaba, Lucas Vazquez Bellingham, Camavinga, Modric, Vinicius Junior, Mbappe, dan Rodrigo. Menurut Mimin, Real Madrid menang tipis, antara 1-0 atau 2-1 nih. Habitat Real Madrid di Liga Champions, seterjal apapun tetap bisa lolos. Di hari Kamis 13 Maret 2025, menjadi saksi laga dramatis antara Atletico Madrid dan Real Madrid dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan yang mempertemukan 2 rival sekota ini berakhir dengan kemenangan Real Madrid melalui adu penalti 4-1 agregat 2-2. Atletico unggul lebih dulu, namun kegagalan Vinicius Junior mengeksekusi penalti dan ketangguhan Real Madrid di adu penalti menentukan jalannya pertandingan. Gol cepat Conor Gallagher di menit ke-27 untuk Atletico Madrid membuka keunggulan. Keunggulan ini bertahan hingga akhir waktu normal, membuat agregat pertandingan menjadi imbang 2-2. Tensi pertandingan semakin meningkat ketika Real Madrid mendapatkan kesempatan emas lewat penalti di menit ke-68. Namun tendangan Vinicius Junior berhasil dihentikan kiper Atletico. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, tetapi tak ada gol tambahan yang tercipta. Babak adu penalti menjadi penentu. Disinilah
Real Madrid menunjukkan mental juara mereka dengan keberhasilan para penendang mereka. Real Madrid berhasil unggul 4-2 dan memastikan tiket ke babak perempat final Liga Champions. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Atletico Madrid yang telah berjuang keras sepanjang pertandingan. Pertandingan ini menyajikan pertarungan sengit dan penuh drama. Atletico Madrid menampilkan pertahanan yang solid dan serangan yang efektif, sementara Real Madrid menunjukkan kegigihan dan sedikit keberuntungan dalam adu penalti. Kemenangan Real Madrid ini menunjukkan mentalitas juara mereka dalam menghadapi tekanan dan situasi sulit di kompetisi bergengsi Eropa. Atletico Madrid menunjukkan penampilan yang patut diacungi jempol. Mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada Real Madrid, bahkan unggul lebih dulu. Pertahanan yang solid dan serangan balik yang efektif membuat Real Madrid kesulitan menembus pertahanan Atletico. Conor Gallagher menjadi pahlawan Atletico dengan golnya yang cepat dan menentukan di babak pertama. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepada Atletico di babak adu penalti. Di sisi lain, Real Madrid menunjukkan kegigihan dan mentalitas juara. Meskipun gagal mencetak gol di waktu normal dan perpanjangan waktu, mereka tetap tenang dan fokus dalam menghadapi adu penalti. Keberhasilan mereka dalam adu penalti menjadi kunci kemenangan dan tiket ke babak perempat final. Meskipun Vinicius Junior gagal mengeksekusi penalti, tim tetap solid dan mampu mengatasi tekanan. Arsenal rentan runtuh saat hadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions. Arsenal bersiap untuk mengetahui nasib Liga Champions saat Real Madrid khawatir dengan cedera pemain kunci. Arsenal menghadapi tantangan besar dalam perempat final Liga Champions melawan Real Madrid setelah dipastikan kehilangan Raheem Sterling pada leg pertama, serta berisiko tanpa Declan Rice dan Jurrien Timber dalam duel sengit ini. Setelah menyingkirkan PSV Eindhoven dengan agregat 9-3, Arsenal kini harus bersiap menghadapi Real Madrid, klub dengan koleksi 15 gelar Liga Champions. Namun, kegembiraan mereka harus tertahan karena kondisi skuad yang pincang. Leg pertama akan digelar di Emirates Stadium pada Rabu tanggal 9 Maret 2025. Disusul leg 2 di Santiago Bernabeu, Kamis tanggal 17 Maret 2025. Dua laga yang diprediksi menjadi ujian berat bagi tim asuhan Mikel Arteta. Sterling, yang memberikan 2 assist dalam hasil imbang 2-2 melawan PS15, mendapat kartu kuning ketiganya di Liga Champions pada masa injury time. Akibatnya, ia dipastikan absen dalam leg pertama melawan Real Madrid. Ini menjadi pukulan telak bagi Arsenal, terutama karena mereka sudah mengalami krisis pemain di lini serang. Sejak bergabung, Sterling mulai menemukan kembali performanya, dan absennya pemain berpengalaman ini akan membuat Arteta harus berpikir keras mencari penggantinya. Harapan utama kini bertumpu pada Bukayo Saka. Tetapi jika ia belum pulih tepat waktu, Arsenal akan kesulitan menembus pertahanan solid Real Madrid. Masalah Arsenal tak berhenti di Sterling. Declan Rice dan Jurrien Timber juga menghadapi risiko suspensi. Rice menerima kartu kuning kedua saat menghadapi PSV, sementara Timber dalam kondisi serupa. Jika satu di antara dari mereka mendapatkan kartu kuning lagi di leg pertama, mereka akan dilarang bermain di leg kedua di Bernabeu, stadion yang dikenal sebagai tempat penuh tekanan bagi tim tamu. Declan Rice adalah nyawa permainan Arsenal di lini tengah, sementara Jurrien Timber memberikan fleksibilitas di lini belakang. Jika keduanya absen, Arsenal akan kehilangan elemen penting dalam menghadapi tim yang selalu mampu membalikkan keadaan seperti Real Madrid, sebagaimana yang mereka tunjukkan saat mengalahkan Atletico Madrid lewat adu penalti. Sejarah mencatat bahwa Arsenal pernah mengalahkan Real Madrid pada Liga Champions 2006, tetapi itu terjadi hampir 2 dekade lalu. Kini, menghadapi Madrid dengan skuad yang pincang dan tekanan dari klub yang haus gelar ke-16, Arsenal harus bermain dengan kewaspadaan penuh. Kehilangan pemain bukan hanya berdampak pada strategi, tetapi juga mental tim. Menghadapi Real Madrid, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Jika Arsenal ingin melaju lebih jauh di Liga Champions, mereka harus menemukan solusi cepat untuk mengatasi krisis pemain yang mengancam ambisi mereka.